Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma batu, yang kami hormati Al-Ustazah Jamaah Muslim binti Kiai Haji Fikri Muslim rahimahullah, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa ikut bergabung dan akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Yang kami hormati pada keluarga besar Kiai Haji Muslim Fikri, yang alhamdulillah di sini Mbah Faisal juga ikut hadir, dan seluruh anak cucunya, yang mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan ilmu dari Mbah Fikri. Yang kami hormati Takmir Masjid Nurul Huda Merangkal Klopogodo selaku pelaksana kegiatan hari ini. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen, pimpinan cabang Mojokerto, dan pimpinan Lanting Klopogodo yang menginisiasi kegiatan kajian Zoom meeting pada malam hari ini. Alhamdulillah, berkat Allah SWT, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kajian Zoom meeting, baik yang hadir secara online, dan sudah ada sekitar 12 orang yang hadir secara online, maupun yang hadir secara yang hadir secara offline di masjid. Yang mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah SWT, diberikan kemudahan untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah SWT. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebelum kajian kita mulai, saya sedikit ingin menyampaikan tentang progres atau program pembangunan dan apa yang ada di pondok pesantren Diponegoro, di mana pondok tersebut adalah salah satu amal usaha MI Muhammadiyah Klopogodo. Berikut saya sampaikan lewat sebuah cuplikan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di layar saya memang menulis ada master plan pendidikan ini sebetulnya, pendidikan di Merangkal Klopogodo, pendidikan Islam di Merangkal Klopogodo. Di sebelah ini yang saya tunjuk lewat mouse, itu adalah pembangunan yang nantinya akan kita planningkan di komplek Masjid Nurul Huda Merangkal Klopogodo. Nah, yang ini tampak dari utara, ya, dan yang ini adalah tampak dari sebelah timur. Kemudian di bawah, di sini adalah pembangunan pondok pesantren Diponegoro yang saat ini belum sampai ke 100%, ya, dan belum bisa dihuni oleh santri-santrinya. Kemudian kenapa di Merangkal itu kemudian kita merencanakan pembangunan pondok, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita merencanakan pondok itu karena kita sudah ada santrinya, ya. Kita sudah ada santrinya dari tahun 2019 kemarin. Dan sekarang ini santri menetap yang ada di Klopogodo itu, yang di Merangkal, itu sudah ada 30 santri. Di sini ada pembiasaan santri yang kita biasakan, gitu ya. Jadi wudhu mereka akan kita pantau terus bagaimana wudhunya agar wudhunya betul. Kemudian karena ini
era pandemi, ya kebetulan kita berada di era pandemi, sehingga kegiatan anak ketika sholat, ketika melakukan kegiatan itu memang kita pisah, ya kita pisah dengan yang ada di masjid. Sholat pun sementara adalah kita berjamaah sendiri. Di sini anak berlatih azan, yang baju merah itu menjadi imam secara bergilir. Ya, tapi yang digilir itu adalah yang bacaannya betul-betul sudah bagus seperti itu. Aktivitas ketika berjamaah. Ya. Kemudian bisa mandiri, ya. Nah, di sini ada kegiatan anak sedang nyuci yang kita awasi juga, ya, sehingga anak nyuci itu harus betul-betul bagus nyucinya, seperti itu. Tidak asal-asal, yang penting pakai sabun, tapi harus betul-betul nyucinya bagus, dan tentunya hasil nyucinya itu suci, gitu ya, karena pakaian yang bisa dipakai adalah suci. Nah, kemudian di sini ada laporan perkembangan uang masuk, gitu ya. Di situ kita sudah masuk sekitar 589 juta untuk pembangunan, gitu ya. Adapun kekurangan kita masih ada 664 juta, dan kita masih membuka peluang wakaf untuk pembangunan pondok. Ya. Nah, di situ wakaf transfer bisa kami layani lewat nomor rekening 6687 01 00 900 153 atas nama Rumah Tafid Diponegoro. Konfirmasi wakaf bisa ke saya, nomor saya 089673120051 atau ke nomor Bapak Budi Rianto 0852 2815 3938. Begitu. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, tadi sedikit gambaran tentang pembangunan yang ada di Brangkal Klobogodo. Dan ini Bu Samna malah belum masuk nih. Tadi sudah masuk tapi beliau keluar. Kita sambil menunggu Bu Samna, perlu kami sampaikan untuk materi kajian pada malam hari ini dengan Bu Samna. Temanya adalah hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Ini kajian yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kemudian kepada jamaah yang hadir secara online ataupun secara offline, kami mohon doanya kepada jamaah semuanya, karena salah satu pengisi kajian kita, beliau adalah Profesor Dr. Rifki Muslim, ya, dan keluarganya sekarang sedang sakit, ya, dan dirawat di rumah sakit. Kami mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk doa di waktu yang terbaik, gitu ya, di waktu sholat tahajud atau ketika panjenengan sujud, gitu ya, akan untuk kesehatan keluarga besar Profesor Dr. Rifki Muslim, sehingga nanti bisa kembali bergabung mengisi kajian bersama kita, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, insya Allah nanti di sesi terakhir kajian kita akan memanjatkan doa bersama yang dipimpin oleh musyrif pondok kita, yaitu Ustadz Aldam Firmansyah LC. Beliau lulusan dari Sudan, ya, Universitas Internasional Islamic Sudan, ya, dan beliau yang sampai sekarang ini mencetak, ya, membimbing, kemudian bersama-sama, ya, membersamai santri-santri kita yang ada di pondok pesantren di Diponegoro Brangkal Klobogodo, seperti itu. Pembicaranya kok sebentar, saya
tinggal Bu Sama dulu karena tadi sudah gabung tapi malah terputus. Ada kok Pak. Oke, sudah gabung lagi nggih Bu Sama. Kemudian karena Ibu Ustazah Sama Muslim sudah bisa bergabung dengan kita, waktu kami berikan kepada beliau. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ikut pengajian pada Selasa malam ini. Nun sewu, saya perkenalkan bahwa saya itu anak yang tengah sendiri. Anak tengah tiga di atas saya sudah memperkenalkan diri. Tinggal saya terus sama adik-adik saya nanti insya Allah memperkenalkan diri sedikit-sedikit. Nun sewu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena saya itu anak nomor 5 dan anak bapak itu banyak banget waktu itu, sehingga tidak semua bisa diperhatikan dengan baik, sehingga saya sebagai anak yang tengah itu ada stigma di diri saya, yaitu anak yang paling bodoh di antara keluarga-keluarga. Nun sewu, ini saya ngomong terang dulu. Jadi nun sewu bapak-bapak yang ibu-ibu yang mau kabur monggo. Yang mau kabur monggo, karena yang mau ngomong ya kayak gini ini. Yang tidak ada titel, tidak ada apa. Nun sewu, kita tahu bahwa agama kita adalah agama yang paling mengurusi dari segala macam kehidupan yang kita jalani, dari masuk ke kamar mandi, mau tidur, mau sudah bangun, semua ada tuntunannya. Dan agama kita itu adalah agama yang fitrah, yang selaras dengan kehidupan kita, yang selaras dengan kehidupan kita, yang masuk akal di kehidupan kita kehidupan kita tiap harinya. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 ada Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim fattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesehatan mereka. Ini jelas ayat ini ada yang kita rasakan semua orang tua merasakan ini, khawatir kehidupan anak-anak kita selanjutnya itu lemah, dalam artian lemah apalah, lemah ekonominya, lemah sosialnya, lemah apa, itu jelas itu. Jadi terus apa solusinya? Solusinya adalah kalau anak lahir itu adalah dalam surat Al-Baqarah 233, Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah, ini adalah solusi
supaya kita tidak khawatir dengan anak-anak kita nantinya. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ini adalah ini adalah tuntunan dari agama kita. Jadi para ibu, karena saya ibu, para ibu itu harus mau menyusui anaknya selama 2 tahun. Karena itu adalah tuntunan agama kita, dan di dalam dalam ASI itu terdapat vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh anak. Kita jangan bangga dengan susu kaleng, karena itu bukan dari Al-Quran. Dan mestinya yang walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini iman alada ayutimma rodoah itu juga harus diimbangi dengan makanan yang baik, halalan thayyibah, halal dan baik untuk kita dan untuk anak-anak kita. Dan selanjutnya hakul walidi ala walidihi, hakul walidi ala walidi ayu amilahu kitab wasibahata wa rimayata wala yarzuqahu illa thayyibah. Anak yang harus dipenuhi orang tuanya ialah mengajarnya menulis, berenang, melempar, dan memberinya rezeki yang baik. Nah, ini setelah anak mendapatkan ASI, itu hak anak untuk dari orang tuanya. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak memberi ASI. Tidak ada alasan apapun karena ASINya itu macet, tidak ada. Bisa diusahakan dengan berbagai macam jalan. Setelah anak itu lepas dari ASI, anak-anak bisa kita ajarkan dengan menulis, membaca, berenang itu sama dengan olahraga bisa dengan menunggang kuda atau apa yang olahraga. Dan melempar adalah memanah, dan yang jelas memberi rezeki yang baik. Mengajarnya menulis itu kalau 3 tahun anak itu setelah lepas dari ASI, insya Allah anak itu akan perkembangan otaknya itu jos gitulah ya. Terus umur 3 tahun itu sudah bisa kita ajarkan mereka itu menulis, membaca, sehingga waktu anak masuk PAUD atau masuk TK, dia sudah bangga untuk karena dia sudah bisa menulis, dia sudah bisa membaca, dan insya Allah anak-anak itu akan lebih gampang untuk diajari, untuk diajak yang baik-baik. Terus berenang itu olahraga itu untuk membuat fisik anak-anak kita itu prima. Melempar itu memanah itu bisa untuk melatih kesabaran. Terus titis apa ya, tepat
dan melatih kesabaran yang benar-benar. Melatih kesabaran itu yaitu dan nantinya bisa diterapkan pada kehidupan kita yang akan datang, pada kehidupan kita selanjutnya, pada setelah anak-anak itu dewasa, dia bisa sabar, bisa sabar dan bisa tepat apa yang mereka tuju. Dan memberi rezeki yang baik, jelas itu. Halalan thayyibah. Memberi rezeki yang baik, halalan thayyibah. Halal dan baik. Yang jelas itu mestinya protein, kasih makan yang baik, protein yang tinggi untuk anak-anak. Anak-anak kita tidak butuh karbohidrat yang banyak. Cukup karbohidrat sedikit, tapi protein yang banyak. Protein itu tidak harus yang mahal. Protein itu tidak harus yang mahal, tidak harus daging, tidak harus ayam, tidak harus apa. Yang murah-murah aja itu kearifan lokal. Saya pernah punya anak kos yang dari Bluro. Bluro itu dekat dengan hutan jati. Katanya di sana itu dia makannya cuman pakai entung godong jati. Itu kan bagus banget, proteinnya bagus banget. Sehingga anak itu pinter, kakaknya juga pinter. Dan waktu lulus kuliah dari Stikes belum sampai keluar belum sampai ijazahnya keluar, dia sudah dilamar kemana-mana, sudah dilamar oleh banyak rumah sakit. Terus dan jelas itu yang namanya protein itu tidak harus yang mahal. Tidak harus yang mahal. Kalau kita dekat dengan laut, ya kita sesuai dengan anjuran Bu Susi, makan ikan laut yang banyak. Kalau kita dekat dengan kali, ya kita makan iwak kali. Kalau kita dekat dengan hutan, ya kita makan entung jati gitu misalkan itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini setelah kita memberi rezeki yang baik kepada anak dan mengajarkan semuanya yang baik-baik pada anak, mengajarkan menulis, berenang, melempar, dan memberi rezeki yang baik pada anak-anak kita, maka insya Allah kita tinggal lihat aja anak-anak kita itu. Semuanya tidak akan nakal, tidak akan rewel, tidak akan macam-macam. Tinggal kita lihat aja anak itu maunya kemana, tinggal nginggok ke situ, membelokkan sedikit itu aja, tidak menguras tenaga. Terusnya Mas. Terusnya min mauludin illa yuladu alal fitrah. Masing-masing anak dilahirkan menurut fitrahnya. Nah, ini jelas ya. Setelah anak-anak kita beri makan yang bagus, setelah kita bagus, kita ajari nulis, kita ajari segala macam yang diajarkan oleh agama kita, maka insya Allah anak itu akan membanggakan kita semua. Masing-masing anak itu dilahirkan menurut fitrahnya masing-masing, menurut fitrahnya. Maka tinggal kita mau kemana anak itu, kita bawa kemana anak itu. Kita mau jadikan anak itu ilmuwan, kita jadikan anak itu penghafal Al-Quran, dan masih banyak sekali yang
yang profesi-profesi yang bisa di apa yang bisa dianut oleh anak itu. Nah, terus ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Nah, ini berlaku adil pada anak-anak itu tidak harus waktu anak itu sudah wujud. Adil pada anak itu waktu anak masih dalam rahim. Waktu anak dalam rahim itu juga kita harus pikir kalau kita makan Gimana suaranya sih? Mbak Bo, itu suaranya di mute. Coba diklik. Apa mikrofonnya diklik. Bentuk Bu Zamnga, tolong dimutkan diunmutkan suaranya Bu Zamnga. Tadi salah klik. Nggih. Sebentar, Bapak Ibu jamaah. Tadi ada kesalahan teknis. Bu Zamnga, tolong di mikrofonnya itu diklik lagi, Bu. Mikrofon panjenengan itu diklik kita lagi. makan Mikrofonnya itu kan diklik lagi. Oh, nggih. Udah. Nggih. Udah. Dilanjut, Bu. Tadi salah ketik. Monggo. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Berlaku adil pada anak-anak itu tidak hanya waktu anak itu sudah kelihatan. Anak itu sudah kelihatan sebagai anak. Tapi waktu dalam perut juga kita harus adil pada anak-anak. Ada anak kita. Kebiasaan kita, kalau zaman saya dulu waktu masih rekoso, kalau makan kan cuman sego sak petutuk, sambal, tempe, sama daun bayam. Wah, seger. Nah, itu yang kita makan. Terus yang dimakan anak saya itu apa? Kita harus mikir. Anak saya butuhnya apa? Biasanya orang-orang yang hamil itu makannya kan boleh dua piring. Double karena hamil. Padahal double itu juga ada bagusnya, ada tidaknya. Karena anak kita tidak butuh karbohidrat. Anak kita butuh protein doang. Anak kita butuh protein. Makanya, non sewu, kalau waktu saya hamil ini saya cerita ya. Waktu saya hamil itu, pola makan saya kan kayak gitu. Nah, saya waktu itu makan telur 3 minimal, telur godok. Saya yang beri makan juga waktu tidak di dalam kandungan. Kecerdasan mereka itu akan prima.
Insya Allah kecerdasan mereka itu akan prima. Dan Nun Sewu ini ya yang kebiasaan dari kita itu tidak memperdulikan waktu kita hamil, tidak memberikan makan kepada anak-anak kita yang di dalam kandungan. Kita makannya cuma makan yang kita mau saja, yang kita mau. Bakso pedas, nah. Dan kebiasaan itu juga dimaklumi oleh orang-orang sekitar kita. Saya kira saya cukupkan itu saja yang saya bisa sampaikan pada bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, bagaimana solusi untuk bagaimana kita tidak akan khawatir pada anak-anak kita yang di belakang kita ini. Saya kira saya cukupkan sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nur Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sama Muslim atas kajian pada malam hari ini. Perlu saya garis bawahi, saya resum untuk kajian pada malam hari ini. Temanya adalah hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Beliau mengambil semangat dari dalil dari surat An-Nisa ayat yang ke-9, di mana Allah berfirman, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ya. Yang intinya hendaklah kita takut ya pada Allah ketika kita meninggalkan generasi setelah kita, anak-anak kita ini dalam keadaan lemah. Ya. Dalam keadaan lemah, baik lemah secara fisik maupun lemah secara agama. Kemudian bagaimana caranya? Beliau Ustazah Sama Muslim menyampaikan yang pertama adalah kita harus menyusui anak-anak kita dengan air susu ibu. Ya, kita sempurnakan selama 2 tahun. Ya. Jangan sampai kita menguranginya. Kita usahakan menyusui anak-anak kita selama 2 tahun. Ya. Kemudian setelah selesai menyusui selama 2 tahun, beliau menyampaikan dalil dengan sebuah hadis memberi pelajaran. Ya. Kewajiban memberi pelajaran, kewajiban ngajari anak, kewajiban memberikan ilmu itu adalah pertama dari orang tua ya ketika anak-anak masih kecil. Kemarin saya ngobrol dengan seorang dokter, ya. Dia mempunyai 3 orang anak dan semuanya hafidz dan hafizah gitu ya. Itu ternyata memang ketika anak umur usia 1 tahun lebih itu sudah diperdengarkan Al-Quran, ya. Sudah diseringkan di setel Al-Quran di sampingnya, sehingga kata-kata yang pertama kali anak itu muncul keluar ketika bisa ngomong itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kewajiban pertama kita adalah memberikan pelajaran kepada anak kita, baik pelajaran agama yang pertama sebagai fondasi, pelajaran umum ya, belajar membaca gitu ya, ataupun olahraga seperti berenang, memanah dan sebagainya. Kemudian beliau juga menyampaikan anak-anak kita dari lahir itu sudah sesuai dengan fitrahnya ya. Ma min mauludin yuladu al fitrah ya. Anak itu terlahir sesuai dengan fitrahnya ya. Sudah ada kepintaran dari anak-anak kita. Makanya tidak ada istilah anak-anak bodoh ya. Semua anak itu mempunyai kepintaran masing-masing gitu ya. Kemudian ketika anak-anak kita sudah menginjak dewasa ya, beliau menyampaikan kita harus berlaku adil ya. Adil itu tidak harus memberikan sama. Adil itu adalah memberikan sesuai dengan porsinya. Mungkin itu yang bisa saya catat Bu Zamnah, kajian ini mungkin ada ralat dari apa yang saya tulis tadi. Kami persilahkan.
Dan bagi jamaah yang hadir secara online maupun yang hadir secara offline, apabila yang ingin bertanya bisa lewat chat ya, chat atau bisa langsung mengangkat tangan ya, atau mengunmute-kan ya, mengunmute-kan untuk bertanya kepada ustazah kita ya. Dan ini penting, pelajaran ini penting karena kebanyakan dari kita ketika sudah menjadi orang tua itu belum paham hak anak saya itu apa sih ya. Seolah-olah hak orang tua kepada anak itu harus begini, anak itu harus begini dan begini, kamu besok harus begini itu ya. Tapi kita lupa, ternyata anak-anak kita itu juga punya hak yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita nanti di akhirat ya, ketika bertemu dengan Allah, anak-anak kita menuntut ya, bukan anak yang durhaka, tetapi kita menjadi orang tua yang durjana seperti itu. Itu untuk kajian pada malam hari ini. Apabila mungkin tidak ada pertanyaan, untuk kajian insya Allah nanti akan kita share rekamannya di Muhammadiyah Kota Bodo. Sesi terakhir saya minta kepada Ustadz Aldam Firmansyah, beliau adalah musrif mudir pondok di Ponegoro, untuk memimpin doa untuk kebaikan kita semuanya ya, untuk kebaikan kita semuanya, dan agar virus corona segera sirna dari Indonesia ya, dan seluruh negeri ya di dunia ini. Dan yang terkhusus untuk kesembuhan salah satu pembicara kita, beliau adalah Profesor Dr. Rifki Muslim dan keluarganya. Kepada Ustadz Aldam, waktu kami persilakan. Dengeran Pak Wahid? Ya, kedengeran jelas, Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita berdoa untuk kita semuanya, untuk saudara-saudara kita, terutama Profesor Dr. Rifki Muslim yang sedang Allah uji dengan sakitnya beliau. Semoga Allah selalu memberikan kesabaran, ketabahan kepada keluarganya dan kepada Ustadz kita Dr. Rifki Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma alaika bi Amerika wa Israel. Allahumma alaika bi Rusia wa Iran. Allahumma mazzaqhum. Allahumma mazzaqhum kulla mumazzaq kama mazzaqul muslimin. Allahumma ishfi ya Allah. Allahumma ishfi anta syafi ya Allah. Ishfi anta syafi ya Allah. Amin. Muslim ya Allah. Anta syafi la shifa anta la yughadiru saqaman wala alaman. Ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ahu. Allahumma arinal haqqa haqqan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ittiba'ahu ya Allah. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Aldam atas memimpin doa untuk kesembuhan Ustadz kita, beliau Profesor Dr. Rifki Muslim dan keluarganya.
Dan untuk seluruh ya, hadirin yang ada di sini, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi keteguhan, ya, keistiqomahan di dalam menjalankan syariat Islam di masa pandemi ini. Ya, mudah-mudahan pandemi bisa selesai dan kita tetap diberi kesehatan dan dipertemukan nanti di yaumil qiyamah di surga Firdaus. Itu untuk sesi kajian kita malam hari ini. Terima kasih kepada Ustazah Zama Muslim atas kajiannya. Mudah-mudahan menginspirasi kepada kita semuanya agar kita memberikan hak anak-anak kita semuanya. Kita kasihkan haknya, ya. Dan nantinya ketika kita sudah memberikan hak, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Apabila anak ini menjadi pegawai atau apa, itu adalah sebuah anugerah saja. Tapi yang intinya, yang terbaik adalah anak-anak kita dalam menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa menolong orang tuanya nanti di yaumil qiyamah, anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya nanti di yaumil qiyamah di depan Rasulullah SAW. Dari Bapak Ibu sama yang hadir, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini mungkin banyak sekali kekhilafan atau tutur kata yang salah. Sebelum kajian ini ditutup, kami ulangi lagi, Pondok Pesantren di Ponorogo MI Muhammadiyah Merangkal Klopokodo sudah pembelajaran sudah dimulai, gitu ya, dari tahun 2019. Akan tetapi kita sebagai pelaku di dalam pondok sedang membangun pondoknya. Jadi pembelajaran santri sudah ada, dan alhamdulillah dari pembelajaran 2019 kita diberi wakaf tanah seluas 79 upin. Dari tanah itu kita sudah mulai pembangunan, dan pembangunan tersebut adalah kita sistemnya dengan sistem hutang. Jadi pondok uang pembangunan, infak pembangunan belum ada, tapi pondok insya Allah diusahakan sudah jadi. Dan mudah-mudahan nanti di bulan Januari santri sudah bisa menempati pondok. Saya dan kamar mandi sudah bisa dipakai, tapi kita lagi menunggu pagar dan dicat, ya, sehingga nanti kelihatan cerah dan nyaman untuk anak-anak yang ada di pondok. Itu saja informasi terakhir. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.